dalam satu buku yang judulnya Teknik Kudeta Bank, ini saya sarankan pada baca nih, yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir As-Sufi. Syekh Abdul Qadir As-Sufi adalah guru kita yang mengajarkan ini semua. Yang saya sampaikan ini dari beliau semuanya, ya. Beliau menulis satu buku dari sekian banyak buku, Teknik Kudeta Bank. Nah, ada satu bab yang judulnya Zaharoff. Nah, beliau bercerita bahwa negara itu yang semula disebut sebagai negara kesejahteraan, yang katanya itu negara didirikan untuk kesejahteraan rakyat, kan kemudian dikudeta oleh para bankir ini, yang akhirnya negara ini menjadi alat bankir untuk menjalankan sistem ribanya. Nah, nggak ada yang tahu, kecuali kita hanya memberikan indikasi-indikasi. Ada Zaharoff, ada keluarga Rothschild, ada keluarga Rockefeller, ada Loop, kira-kira 300-400 keluarga. Tapi pernah kita dengar orang-orang itu? Nggak pernah. Kalau ada rapat-rapat tahunan, yang rapat adalah para presiden di bawah G20, G8, dan seterusnya. Ini kan boneka-bonekanya, iya kan? Yang berkuasa adalah di belakangnya. Nah, ini yang disebut mobokrasi. Jadi satu penjelasan pasti benar dari Rasul SAW tadi kan, bahwa zaman itu berubah-ubah seperti siklus. Karena dari Minhajun Nubuwah akan kembali pada Minhajun Nubuwah. Nah, ada penjelasan yang lebih detail, yaitu dari Ibnu Khaldun, bahwa perubahan itu terjadi dalam 4 generasi. Kita di sekolah kan diajarkan kehidupan itu kayak garis lurus, pramodern, primitif, kuno, menjadi modern, maju, dan seterusnya. Kenyataannya nggak begitu. Kehidupan itu seperti orang hidup ini, lahir, besar, tua, busuk, mati. Nah, begitu dia mati, lahir lagi yang baru. Gitu. Nah, Ibnu Khaldun menjelaskan setiap 4 generasi akan timbul satu peradaban yang baru. Ada satu penjelasan lagi dari satu ilmuwan dari Yunani namanya Polybius. Polybius itu mengaitkan secara khusus sistem politiknya. Jadi dia mengatakan bahwa kehidupan fitrah itu dipimpin oleh personal rule, yang kita sebut sebagai para raja atau para sultan. Itu akan mengalami pembusukan karena kemudian akan menjadi tiran. Nah, akan muncul kemudian para ksatria yang kemudian menghasilkan apa yang disebut sebagai aristokrasi. Nah, aristokrasi juga akan mengalami pembusukan karena akan menjadi tiran-tiran juga, kecil-kecil, akan menghasilkan oligarki, yaitu segelintir orang yang berkuasa. Nah, oligarki karena dia kemudian menjadi tiran juga akan menghasilkan rakyat akan menuntut menjadi demokrasi. Nah, ini yang kita alami dalam 200 tahun terakhir, ya. Begitu monarki Eropa Prancis busuk, orang berontak, menghasilkan revolusi Prancis, dihasilkanlah demokrasi. Nah, demokrasi juga akan membusuk ketika orang mulai nggak taat hukum, nggak percaya pemerintah, pajak terlalu tinggi, uang beredar makin merosot. Itu tanda-tanda pembusukan demokrasi. Akan menghasilkan yang disebut mobokrasi. Nah, mobokrasi ini adalah tadi yang berkuasa, bukan pemerintah. Pemerintah ini tidak berkuasa. Nah, di zaman Romawi dulu, yang mengendalikan pemerintahan ini legiun, militer. Nah, di zaman kita hidup, yang mengendalikan pemerintahan ini adalah bankir. Tentu ini tidak pernah diajarkan di sekolah. Kita diajarkannya bahwa sistem yang harus kita jalani ya demokrasi itu. Tadi itu, demokrasi 5 tahun ganti. Kalau ada macam-macam out, diganti dengan boneka yang baru. Nah, inilah zaman kita hidup hari ini, mobokrasi. Nah, begitu mobokrasi ini, inilah akan kembali ke siklus pertama, kata Polybius, yaitu munculnya para raja dan sultan. Personal rule, monarki dalam bahasa Eropa. Nah, kita tidak mengenal monarki dalam Islam, kita mengenal sultannya. Gitu. Jadi lihat, kembalinya dinar dan dirham adalah pertanda kembalinya para sultan. Karena yang mencetak dinar dan dirham adalah sultan, bukan sembarang orang bisa mencetak dinar dan dirham. Dan bersamaan dengan itu berarti kembalinya amr. Nah, itulah ayat ati'uwah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah ulil amri. Sekarang siapa yang kita taati? Yang umat Islam taati ini siapa? Ya kan? Kalau ditanya siapa Tuhanmu? Allah SWT. Tapi siapa yang kamu taati? Hah? Para bankir. Siapa Tuhanmu? Allah SWT. Tapi siapa yang kamu takuti? Para bankir. Takut miskin, takut gak punya uang, takut gak punya ini, maka beli asuransi. Jadi semua solusi yang dipikirkan para bankir itu yang kita taati. Kita berambisi untuk nabung-nabung. Zaman dulu mana ada orang nabung? Nggak ada orang nabung. Uang cash begini aja nggak punya kok nabung. Tapi tanahnya 50 hektar.
Kerbaunya 50 ekor, hartanya real. Gitu. Tapi ini kan sudah menjadi sistem. Gitu. Nah, kita harus berlepas diri dari sistem ini. Resepnya, taatilah Allah SWT, taatilah Rasulullah SAW. Karena kalau kita tidak berbuat apa-apa, sistemnya akan kolaps. Kita sudah mengalami kecil-kecilan tahun 97, ya kan? Tadi harga telur dari 2.000 tiba-tiba jadi 7.000. Nah, sekarang harga telur berapa? 20.000. Dari 2.000 ke 7.000, wah kita blingsatannya setengah mati. Krismon, betul nggak Bu? Tapi dari 7.000 ke 20.000, kita diam-diam aja, nggak merasa ada masalah. Tambah miskin nggak kita? Ya, jatuh membuat kita miskin dari 2.000 menjadi 7.000. Sekarang dari 7.000 kita sudah tambah miskin jadi 20.000. Sama keadaannya. Nah, itu seperti kodok yang direbus, Bu. Kodok itu kalau kita cemplungkan air kemudian direbus, dia akan diam aja. Dia diam aja. Tahu-tahu nanti matang mendidih. Gitu. Karena dia punya kemampuan untuk menyesuaikan. Anget, panas, tahu-tahu mati. Nah, sama dan kita. Kalau kita tidak melakukan perubahan, kita akan mati seperti kodok rebus. Ya kan? Dan Allah SWT sudah mengatakan, la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib kita. Allah tidak akan mengangkat kezaliman ini kalau kita membiarkannya. Gitu. Maka jadilah pemula yang memulai datangnya kehidupan baru, minhajun nubuwah. Jadilah sabiqunal awalun. Ya, karena satu orang bisa mengubah kehidupan dunianya. Daulah Utsmani yang begitu besar tidak akan pernah ada kecuali dimulai oleh satu orang yang namanya Amir Orhan Ghazi. Betul nggak? Daulah Andalusia yang begitu hebat tidak akan pernah terjadi kalau tidak dimulai oleh satu orang yang namanya Abdurrahman, Amir Abdurrahman III, yang lari dari Damaskus dikejar-kejar oleh dinasti Abbasiyah. Jadilah satu orang yang mengubah dunia itu. Kalau tidak, kita semua akan jadi kodok rebus.